saldo PKH tahap 3 sudah masuk, BPNT Juni atau Juli sudah masuk. Silahkan mengecek dengan cara mudah dan tidak pakai ribet, akurat dan infonya bebas hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini pada musim pencairan PKH dan BPNT kali ini. Pada heboh ya teman-teman, baik di media sosial, bagi yang sudah mencairkan bantuan PKH dan BPNT, mengupload atau memposting struk pencairan di grup-grup baik di Facebook maupun di WhatsApp. Terkadang informasi ini, maaf boleh dikata sering menyesatkan ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Itu dikarenakan yang melakukan postingan itu belum tentu kebenarannya, dan kalaupun benar adanya, bisa jadi daerah teman-teman belum mencairkan. Nah, karena permasalahan ini tentunya meresahkan ya teman-teman, apalagi ikut tergoda mengeceknya di agen e-warung maupun ATM. Dan ada yang bikin mesem-mesem setiap hari lewat di kanal YouTube. Cek saldo hari ini, padahal pencairan masih jauh. Ya terang, setiap posting pasti melaporkan saldo nol atau sekedar mengutip juga dari postingan grup. Nah, itu yang selalu bahas cek saldo hari ini melalui KKS. Kebenaran nggak sih? Emangnya yang buat berita itu KPM juga? Kok bisa menggunakan kartu ATM KKS? Karena jika yang ngecek bansos itu dengan KKS di ATM itu merupakan pendamping sosial atau pendamping sembako, rasanya tidak etis ya teman-teman. Karena ada pelarangan dan pelanggaran kode etik bagi pendamping sosial maupun yang mendampingi sembako untuk memegang atau menggunakan kartu merah putih milik KPM. Nah, itu bisa dipidanakan loh. Jadi, yang pegang ATM KKS milik orang lain itu suatu pelanggaran dan dampaknya KPM bisa kena juga sanksi. Tapi terserah teman-teman juga sih. Nah, ini teman-teman, ada cara mudah ngecek sendiri dan dijamin akurat informasinya. Teman-teman bisa memanfaatkan ini karena tujuan penyaluran tunai dan non-tunai melalui KKS agar KPM bisa membiasakan diri dengan inklusi keuangan melalui perbankan. Nah, bagaimana mendapatkan informasi akurat? Ini kita bahas ya teman-teman. Ada dua cara untuk mendapatkan info akurat pencairan ini. Namun, sebelum kita bahas ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar kiranya subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu dengan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, kita lanjut cara memperoleh informasi akurat, apakah bantuan PKH maupun BPNT sudah masuk atau belum. Ini kita akan bahas ya teman-teman. Ada dua cara untuk mendapatkan info akurat pencairan ini. Namun sebelum kita bahas ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar kiranya subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu dengan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, kita lanjut cara memperoleh informasi akurat, apakah bantuan PKH maupun BPNT sudah masuk atau belum. Nah, ini bisa dicek melalui HP. Jadi tidak masalah punya HP jadul, HP Android, ataupun jenis HP apapun selama menggunakan SIM card ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan kartu Telkomsel, Indosat, ataupun kartu jenis apa saja bisa digunakan dengan menggunakan fitur transaksi perbankan berupa SMS banking. Nah ini meskipun teknologinya sudah cukup lama, tetapi masih digemari nasabah maupun KPM PKH dan BPNT yang sudah menggunakan fitur SMS ini. SMS banking ini merupakan fitur perbankan yang bisa diakses melalui ponsel apapun, yang penting memiliki SIM card dan mendapatkan signal seluler. Nah, karena faktor ini, penggunaan SMS inilah yang membuat SMS banking tetap dibutuhkan bagi kalangan nasabah, baik nasabah umum maupun nasabah bansos,
seperti PKH, BPNT, maupun bansos-bansos tunai dan bansos non-tunai lainnya. Cara daftar SMS banking pun terbilang mudah loh teman-teman. Nah, ini saya ambil salah satu contoh untuk Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, kurang lebih sama ya teman-teman. Khususnya KPM BKH maupun BPNT yang menggunakan ATM dan memerlukan layanan SMS banking. Umumnya, Bank Himbara masih melayani transaksi perbankan melalui SMS banking. Mengingat banyak nasabahnya yang berlokasi di desa atau tempat terpencil dengan akses jaringan internet yang lambat. Teman-teman bisa mencoba menggunakan fasilitas SMS ini untuk mendapatkan informasi akurat jika saldonya masuk ataupun ketika ada orang lain yang menggunakan kartu KKS teman-teman. Maka ada pemberitahuan masuk ke HP atau ponsel teman-teman. Jadi selain mudah dan aman, tentunya teman-teman tidak perlu ke ATM mengecek kartu hanya untuk sekedar mengecek saldo PKH maupun BPNT yang masuk. Untuk mendapatkan layanan informasi ketika saldo masuk, cukup mudah dan tidak pakai ribet. Cara daftar SMS banking bisa melalui dua cara, yaitu aktivasi secara mandiri melalui ATM dan customer service di kantor cabang atau kantor unit bank terdekat. Syarat lainnya, mengingat layanan perbankan ini menggunakan servis SMS, maka teman-teman harus memiliki ponsel atau HP yang bisa digunakan untuk mengirim pesan SMS. Dan tentunya HP teman-teman harus memiliki kartu SIM. Untuk pilihan provider, misalnya mau menggunakan Telkomsel atau Indosat atau Excel ya, bebas saja ya teman-teman. Jadi tidak ada ketentuan harus menggunakan operator kartu tertentu. Tapi sebaiknya kamu memilih provider yang menetapkan biaya SMS termurah karena setiap transaksi SMS banking akan disesuaikan dengan biaya SMS setiap provider. Nah, kalau teman-teman sudah mengaktifkan SMS banking ini, banyak manfaatnya loh teman-teman. Selain dapat informasi gratis ketika ada saldo yang masuk, juga bisa digunakan transaksi lainnya loh. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan SMS banking. Misalnya, fitur SMS banking teman-teman bisa mendapatkan fasilitas seperti informasi saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, beli pulsa, dan isi ulang. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba cara daftar SMS banking KKS melalui mesin ATM. Yang harus teman-teman persiapkan adalah kartu ATM BRI dan nomor ponsel yang aktif karena teman-teman harus mendaftarkan nomor ponsel tersebut. Berikut langkah-langkah cara membuat SMS banking melalui ATM. Yang pertama, masukkan ATM dan PIN. Kedua, pilih menu transaksi lain. 3. Pilih menu registrasi. 4. Pilih menu SMS banking. 5. Masukkan nomor ponsel teman-teman yang akan digunakan untuk SMS banking. Keenam, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk membuat PIN SMS banking yang terdiri dari 6 digit angka. Buat PIN yang mudah diingat, namun teman-teman harus menghindari PIN yang sama dengan tanggal lahirnya. Selanjutnya yang ketujuh, setelah selesai struk berisi informasi bahwa teman-teman sudah berhasil terdaftar akan keluar. Setelah selesai daftar SMS banking melalui ATM, fitur perbankan yang bisa teman-teman gunakan hanya cek saldo. Jadi, jika mendaftarnya melalui ATM, maka teman-teman secara otomatis akan mendapatkan pemberitahuan ketika saldonya masuk. Namun, jika teman-teman ingin sesuatu layanan yang lebih untuk mengakses fitur transaksi lainnya yang bersifat transaksi finansial, maka teman-teman harus mendaftarkannya melalui customer service di kantor cabang unit atau cabang bank penyalur terdekat. Nah, jika teman-teman ingin mengaktifkan fitur SMS banking melalui customer service akan membantu untuk mendaftarkan kembali nomor teman-teman untuk fitur-fitur transaksi lainnya. Misalnya, teman-teman maunya dengan HP bisa melakukan transfer atau mutasi rekening, maka teman-teman harus daftar SMS banking di kantor cabang bank. Berikut harus dipersiapkan
1. Persiapkan fotokopi KTP yang aktif. 2. Persiapkan fotokopi kartu ATM. 3. Persiapkan nomor ponsel yang aktif. Yang keempat, bawa buku tabungan KKS untuk berjaga-jaga bila diminta. Yang kelima, datangi kantor cabang bank terdekat, ambil nomor antrian customer service. Yang keenam, customer service akan membantu proses pendaftaran. Mudah kan teman-teman? Nah, demikian video kali ini dengan topik saldo PKH tahap 3 sudah masuk, BPNT Juni atau Juli sudah masuk. Silahkan mengecek dengan cara mudah dan tidak pakai ribet, akurat dan infonya bebas hoax. Baik, demikian informasi yang bisa kami sajikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mumpung akan memasuki Idul Adha, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankannya. Dan yang belum subscribe channel ini, jangan ragu untuk mengikuti pemberitaan kami dengan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Like dan komentar kami nantikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.